Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam hidup ini, kondisi yang paling menakutkan yaitu jika kita ada dalam posisi bahwa Tuhan tidak lagi mau menolong kita. Mungkin kita berkata, aduh kenapa ya, kok saya doa gak dijawab, kok saya buat apapun rasanya Tuhan sudah menutup pintu berkat buat saya. Nah, di saat seperti ini ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, bisa saja terjadi karena dosa dan kesalahan kita. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, tidak ada jalan lain. Kalau itu semua terjadi karena dosa dan kesalahan, kita hanya harus bertobat. Kita hanya harus berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Karena kalau kita berdosa dan kita hidup dalam kesalahan kita, lalu kita gak mau bertobat, kita gak mau berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, maka hidup kita akan tambah parah, dan tambah parah, akhirnya menuju pada kebinasaan. Karena memang itu cara kerja iblis. Dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi perhatian kita, dia bunuh iman kita, dan akhirnya dia binasakan hidup kita. Yang kedua, ketika Tuhan tidak menolong, bisa saja terjadi karena kebodohan dan kekerasan hati kita. Artinya kitanya yang memang bodoh. Firman Tuhan udah bilang begini, kita gak mau kerjakan. Karena Alkitab bilang begini, kalau kamu mendengar firman dan tidak melakukannya, kamu sama seperti orang yang bodoh. Dan hati kita kemudian keras. Karena Alkitab sudah bilang, kalau kamu mendengar suara Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Nah, kebodohan dan kekerasan hati ini yang seringkali membuat Tuhan tidak mau menolong kita. Kenapa? Karena orang yang seperti ini, kalau belum menghadapi masa yang sukar, maka dia tidak akan bertobat. Karena dia pikir, saya bisa, saya mampu, saya kuat. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat mereka yang mengeraskan hati seperti ini, seringkali Tuhan menutup pintu berkat supaya akhirnya dia sadar dan berbalik. Yang ketiga, ketika Tuhan tidak menolong, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, bisa saja karena Tuhan memang sedang menutup pintu buat kita. Tujuannya apa? Tuhan tutup pintu di tempat ini karena Tuhan gak suka jalan itu. Jalan itu bisa berbahaya. Supaya apa? Supaya kita berbalik dan akhirnya mengikuti jalan yang benar. Betul kita gak salah, betul kita gak buat dosa. Hanya keputusan yang kita ambil itu berbahaya. Ujung-ujungnya bisa maut, ujung-ujungnya bisa menghancurkan kita. Tuhan ngerti, dia tutup pintu di depan kita. Kita doa, Tuhan gak jawab. Supaya apa? Supaya kita balik, kembali ke jalan yang Tuhan mau. Dan di situ kita melihat campur tangan Tuhan. Dan yang keempat saya pelajari, ketika Tuhan sepertinya tidak menolong, tidak menjawab doa kita, bisa saja terjadi. Kenapa? Karena itu merupakan proses Tuhan buat kita. Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mau mengatur hidup kita supaya hidup kita makin layak, hidup kita makin berkenan, dan hidup kita makin berjalan di dalam rencananya yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang jika Tuhan tidak menolong. Karena kalau kita mau jujur, ada saja dalam pengalaman keseharian hidup kita di mana kita merasa kok Tuhan menutup pintu, kok Tuhan tidak menjawab doa saya, kok Tuhan sepertinya diam saja, kok Tuhan sepertinya tidak berbuat sesuatu, sampai kita mempertanyakan, betul gak sih Tuhan ada? Betul gak sih Tuhan mengasihi saya? Betul gak sih Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya? Nah, ini yang hari ini kita mau belajar sama-sama, yang akan kita pelajari dalam 2 Raja-Raja pasal 6, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-33. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-24 sampai 33 di bawah judul perikop
Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33. Dikatakan sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Satu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku Raja." Jawabnya, perhatikan baik, Raja yang memegang segala kuasa tiba-tiba berkata gini, jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berikanlah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebegitu parahnya situasi, sebegitu hancurnya kondisi ekonomi, sampai moral pun sudah rusak, sehingga anak pun dimasak untuk dimakan. Saudara-saudara, ayat 29. "Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap lagi pada Tuhan lagi?" Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan tidak menolong, ada orang-orang yang tertentu menjadi nekat, ada orang tertentu menjadi begitu putus asa, ada orang tertentu yang akhirnya masa bodoh sama sekali sama Tuhan, sampai kalimatnya begitu keras, "Kalau Tuhan sudah menimpakan malapetaka ini kepada kami, mengapa lagi kami harus berharap kepada Tuhan?" Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalannya sekarang, apa yang harus kita buat jika Tuhan kelihatannya tidak menolong kita? Yang pertama, jangan berontak, jangan marah-marah, serta kecewa. Ini tidak menyelesaikan masalah. Karena ketika Tuhan tidak menolong kita, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, ketika Tuhan tidak mengerjakan mujizat buat kita, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bukan berarti kita harus berontak, bukan berarti kita harus marah-marah, bukan berarti kita harus kecewa. Tetapi justru di saat seperti itu, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus mulai buka hati, kita mulai coba mengerti apa maksud Tuhan. Karena makin kita berontak, makin kita marah-marah, makin kita kecewa, hidup kita akan makin berat. Langkah kita akan makin buat banyak kesalahan. Tapi sebaliknya, ketika kita mulai sabar, ketika kita mulai berserah kepada Tuhan, di situ baru kita melihat campur tangan Tuhan, kehendak Tuhan, dan rancangan yang indah buat kita. Jadi yang pertama, apabila Tuhan tidak menolong kita, jangan berontak, jangan marah-marah, serta jangan kecewa. Lalu yang kedua, justru ketika Tuhan tidak menolong kita, kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Kita harus makin merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan selalu. Karena saya terlalu percaya dengan kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita merendahkan diri dan kemudian mau mencari wajah Tuhan, di situ kita akan mengerti banyak. Kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Kita mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan buat kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika hari ini mungkin kau sedang merasakan hal-hal demikian, mari kita dekat pada Tuhan.
kita merendahkan diri, kita cari wajah Tuhan. Saya ingat wanita Kanaan dalam Alkitab yang ketika Yesus berkata tidak patut mengambil roti yang di meja dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, kata-kata ini kan mengecewakan, menyedihkan, menyakitkan. Tetapi apa jawab wanita Kanaan itu? Benar Tuhan. Tetapi anjing kan layak makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini yang saya bilang, dia mendekat, dia merendahkan diri, dia cari wajah Tuhan. Haleluya. Dan dia dapat pertolongan yang sempurna. Jadi apa yang harus kita buat jika Tuhan tidak menolong? Yang pertama, jangan berontak, jangan marah-marah serta kecewa. Yang kedua, kita harus makin merendahkan diri. Kita cari wajah Tuhan, kita mendekat pada Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Dengan bertobat, dengan merendahkan diri, dengan mencari wajah Tuhan dan menyadari segala kesalahan dan dosa kita. Di situ ada berkat, ada anugerah, di situ ada kemuliaan Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan buat setiap kita yang percaya. Dan akhirnya yang keempat, apa yang harus kita buat jika Tuhan kelihatannya tidak menolong, tidak menjawab doa kita, tidak mengulurkan tangannya buat kita? Kita harus belajar tetap sabar dan tekun. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kesabaran, di dalam ketekunan, ada kemuliaan Tuhan yang dapat dinyatakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba berdoa juga buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang merasa bahwa Tuhan rasanya menutup pintu berkat, menutup pintu rahmat, menutup pintu mujizat. Sepertinya Tuhan tidak menolong. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada dosa, biar kami mau bertobat. Kalau ada kesalahan, kami mau berbalik. Kalau ada kebodohan, kekerasan hati, atau mungkin Tuhan sedang mau menguji kami, tolong kami untuk senantiasa berserah pada rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita sudah berdoa. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.